Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang suatu apapun. Nah, pada kesempatan pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai jaringan meristem. Ya, mungkin kalian sudah pernah mendengar apa arti dari kata-kata jaringan itu, ya. Nah, sebelum kita membahas jaringan, pada bab pertama kemarin kita sudah membahas tentang sel, ya. Nah, di sini jaringan itu merupakan kumpulan dari sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Itu jaringan, ya. Nah, kita lihat untuk lebih jelasnya kita lihat pada slide-slide berikut. Baiklah, kita mulai. Jaringan pada tumbuhan itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama jaringan meristem, yang kedua jaringan permanen atau jaringan dewasa, ya. Nah, untuk jaringan meristem berdasarkan cara pembentukannya itu terbagi lagi menjadi promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Sedangkan berdasarkan letaknya, jaringan meristem dibedakan menjadi tiga, yaitu meristem apikal, itu terdapat di ujung akar dan di ujung batang. Sedangkan meristem interkalar itu berada di antara ruas-ruas batang. Sedangkan meristem lateral itu ada di samping, ya, bagian samping. Nah, kemudian jaringan permanen atau dewasa itu terbagi lagi menjadi beberapa macam, yaitu diantaranya yang pertama jaringan pelindung. Pelindung itu terdiri dari jaringan epidermis dan jaringan gabus. Kemudian yang kedua jaringan parenkim, itu jaringan dasar, ya. Kemudian jaringan penyokong. Nah, itu terdiri dari jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Kemudian yang terakhir itu jaringan pengangkut yang terdiri dari jaringan silem dan jaringan floem. Oke, kita lihat selengkapnya. Nah, sebelum belajar dimulai, ya, jadi nanti kalau kalian sudah sudah mempelajari tentang jaringan meristem, nah kalian diharapkan yang pertama bisa menjelaskan ciri-ciri jaringan meristem pada tumbuhan. Yang kedua, kalian diharapkan bisa mengidentifikasi berbagai macam jaringan meristem berdasarkan asal dan letaknya jaringan meristem pada tumbuhan. Sedangkan tujuan berikutnya adalah kalian diharapkan bisa membedakan antara pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder pada tumbuhan. Nah, itu ya, jadi tolong disimak sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Kita lanjut. Yang pertama, yang A, jaringan meristem atau dinamakan jaringan embrional. Nah, kenapa kok dikatakan embrional? Nah, karena jaringan ini merupakan jaringan pemula, ya, yang biasanya aktif membelah dan selalu mengadakan pembelahan. Nah, dengan adanya pembelahan ini, maka tumbuhan atau bagian-bagian tertentu dari tumbuhan itu akan mengalami pertambahan sel, ya, dan pertumbuhan membesar dan lain sebagainya. Kemudian ciri-ciri dari jaringan meristem diantaranya yaitu yang pertama terdiri dari sel-sel hidup, aktif membelah, berdinding tipis dan berukuran kecil, nukleus besar, mengandung banyak sitoplasma dan tidak memiliki ruang antar sel. Nah, itu diantaranya. Kemudian bentuk dan ukurannya sama. Nah, jadi pada jaringan meristem, ciri utamanya adalah bentuk dan ukurannya sama karena semua sel itu belum mengalami diferensiasi atau spesialisasi, ya. Jadi semuanya masih sama. Kemudian ciri berikutnya, isi selnya tidak mengandung kristal dan cadangan makanan. Nah, itu. Kemudian ciri berikutnya, umumnya memiliki rongga yang sangat kecil. Nah, itulah ciri-ciri dari jaringan
meristem. Oke ya, kita lanjut. Jaringan meristem berdasarkan asal-usulnya. Nah, ada 3 macam. Ada jaringan promeristem. Yang kedua jaringan primer dan jaringan sekunder. Nah, ini berdasarkan asal-usulnya. Kita lihat satu persatu. Nomor 1, jaringan promeristem, yaitu jaringan yang sudah ada ketika tumbuhan masih dalam tingkat embrio. Nah, ini kita lihat gambar ya. Ini adalah gambar biji. Ini biji dikotil, ini biji monokotil. Nah, dikatakan bahwa jaringan promeristem itu adalah jaringan yang sudah ada ketika tumbuhan masih dalam tingkat embrio. Nah, gimana toh letak embrio pada biji ini? Kita lihat. Nah, ini biji, ini kotiledon ya, kotiledon. Kemudian ini embrio. Nah, ini calon. Embrio itu calon tumbuhan baru. Nah, di sini. Nah, di sini pada embrio itu ada bagian-bagian tertentu yang memang kumpulan dari sel-sel ya yang merupakan jaringan yang ada yang membentuk ini radikula. Nah, ini jaringan yang membentuk calon akar. Kemudian hipokotil, ada epikotil, itu membentuk batang ya. Batang yang kalau hipokotil itu berada di bawah kotiledon, sedangkan epikotil itu berada di atas kotiledon. Kemudian ada plumula dan lain-lain. Nah, itulah yang dinamakan promeristem ya. Jadi jaringan yang sudah ada sejak embrio sudah terbentuk. Nah, itu. Kemudian yang di bawah ini monokotil. Nah, monokotil itu tumbuhan berkeping satu. Nah, cuma satu ya kotiledonnya ya. Kalau ini kan 2, makanya dinamakan dikotil. Nah, sama bagian-bagiannya embrio. Ada radikula, ada plumula, ada koleoptil, ada kulit biji, ada koleorhiza. Nah, inilah jaringan-jaringan yang terbentuk ya, jaringan meristem pada promeristem. Oke, kita lanjut. Yang kedua, jaringan meristem primer. Nah, apa toh yang dinamakan jaringan meristem primer? Nah, jaringan meristem primer itu jaringan yang terdapat di ujung akar dan di ujung batang ya. Jadi jaringan ini berada pada ujung batang dan ujung akar ketika tumbuhan itu mulai tumbuh. Nah, kemudian jaringan meristem primer membuat akar dan batang menjadi panjang. Nah, itu ya, ini kita lihat. Ini ujung batang. Nah, ini ujung batang. Jadi ini pucuk ya. Nah, di sini ada jaringan meristem di sini. Nah, ini jaringan meristem primer ada di ujung batang. Sedangkan di ujung akar, nah ini ujung akar nih ya. Ini jaringan meristem primer ada di bagian tengah ini ya. Di atas tudung akar. Nah, inilah tempat jaringan meristem primer. Nah, jadi meristem primer itu ada di ujung batang dan ujung akar dinamakan meristem apikal. Oke, kita lanjut. Yang ketiga yaitu jaringan meristem sekunder. Nah, untuk jaringan meristem sekunder itu berbeda dengan jaringan meristem primer ya. Jaringan meristem sekunder itu kalau pada batang, ini irisan batang melintang ya. Itu bisa kita lihat yaitu mulai dari luar ini ya, ini adalah kulit kayu. Nah, ini kulit kayu ya, itu ada yang warna abu-abu dengan warna kuning. Nah, ini lapisan periderm ya, yang ini floem sekunder. Kemudian ini kambium pembuluh. Jadi yang dinamakan meristem sekunder di sini adalah kambium. Nah, ini ya, kambium. Jadi kambium ini apabila tumbuh ke arah dalam itu membentuk xilem, sedangkan ke arah luar itu akan membentuk floem ya. Nah, kemudian ada lagi kambium gabus, yaitu kambium yang berada pada kulit kayu. Nah, itu juga sama gunanya untuk pertumbuhan menuju ke samping. Jadi jaringan meristem sekunder itu menyebabkan tumbuhan menjadi bertambah ukuran, membesar ya, atau ke samping. Oke.
Sekarang yang B, yaitu jaringan meristem berdasarkan letaknya. Itu ada apikal, lateral, dan interkalar. Nah, di mana tahu bedanya? Letak ya. Jadi kita lihat berdasarkan letaknya itu ada 3 macam. Yang pertama apikal. Nah, apikal itu adalah ujung ya. Jadi jaringan meristem ada di ujung batang, ada di ujung akar. Nah, ini namanya apikal. Sedangkan lateral, lateral itu adalah samping. Nah, tadi yang kambium. Nah, ini ya yang meristem lateral itu adalah meristem yang terdapat pada kambium, yaitu menuju ke arah samping. Sedangkan yang ketiga itu interkalar, yaitu ini meristem yang terdapat di antara ini ya, di pangkal ruas batang. Jadi biasanya ini pada batang-batang tumbuhan monokotil itu biasanya kan ada batangnya itu berruas-ruas ya. Nah, di setiap pangkal ruas batang itu ada kambium interkalar. Nah, jadi interkalar ini menyebabkan tumbuhan menjadi tinggi. Nah, itu ya. Oke, nah itulah berdasarkan letaknya. Itu ya. Kita lanjut. Sekarang perbedaan meristem primer dan meristem sekunder. Yang pertama, asalnya. Nah, ya. Asal untuk meristem primer itu sudah ada sejak tumbuhan ada. Sedangkan pada meristem sekunder, asalnya dari jaringan permanen yang terdiferensiasi. Nah, jadi jaringan yang udah permanen tetapi mengalami diferensiasi. Apa toh diferensiasi itu? Yaitu ini perubahan bentuk dan fungsi sel menuju ke fungsi tertentu. Itulah diferensiasi ya. Kemudian perbedaan yang kedua mengenai letak. Nah, kalau letak meristem primer itu ada di ujung akar dan di ujung batang, atau meristem apikal dan meristem interkalar. Sedangkan pada meristem sekunder letaknya ada di kambium dan kambium gabus, atau disebut juga meristem lateral. Itu ya, bedanya ya. Perbedaan yang ketiga yaitu pusat pertumbuhan. Kalau pada meristem primer, pusat pertumbuhannya itu titik tumbuh primer. Sedangkan pada sekunder, yaitu titik tumbuh sekunder. Nah, itu ya. Kemudian kambium. Kalau pada primer tidak ada kambium, sedangkan kalau sekunder itu ada. Nah, tadi ya, sudah jelas ya. Kemudian, terjadinya. Nah, terjadinya meristem primer itu pada semua jenis tumbuhan. Nah, jadi semua jenis tumbuhan baik monokotil ataupun dikotil itu mempunyai jaringan meristem primer. Karena di ujung batang dan di ujung akar itu tumbuhan akan tumbuh ya menuju ke atas untuk ujung batang dan ke bawah untuk ujung akar. Sedangkan pada meristem sekunder itu adalah terjadi pada akar dan batang tumbuhan yang berkambium. Nah, biasanya itu pada akar dan batang dikotil. Nah, itu ya, makanya pada dikotil itu karena adanya kambium maka terbentuklah cabang-cabang. Kemudian akar dan batangnya juga tumbuh membesar, itu ya. Kemudian perbedaan selanjutnya yaitu arah pertumbuhannya. Nah, untuk jaringan meristem primer itu arah tumbuhnya memanjang ya ke atas ya, meninggi. Sedangkan meristem sekunder arah pertumbuhannya adalah membesar atau ke samping. Nah, itulah perbedaan antara meristem primer dan meristem sekunder, itu ya. Jadi kesimpulannya, pertumbuhan primer itu disebabkan karena adanya aktivitas meristem primer. Sedangkan pertumbuhan sekunder itu terjadi akibat aktivitas dari meristem sekunder. Jadi kalau meristem primer itu meninggi, kalau meristem sekunder itu adalah membesar ke samping. Itu anak-anak ya, saya kira udah lebih jelas.
Nah, untuk lebih jelas lagi dan lengkap lagi, silahkan kalian baca-baca di buku, atau di internet, atau di mana saja, lihat YouTube silahkan. Banyak panduan-panduan yang lebih lengkap barangkali ya, supaya kalian bisa mencari mencari keterangan yang lebih jelas lagi. Oke, untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kalian bisa belajar dengan nyaman ya. Dan kalau ada yang kurang dimengerti, silahkan isi di daftar komen ya, daftar komentar. Nanti kita diskusikan bersama. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.